Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, telah memberikan kekuatan kepada kita, ya, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk belajar dengan pembelajaran jarak jauh. Kemudian salat serta salam tak lupa kita sanjungkan dan kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya, semoga dengan syafaatnya dapat membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin. Namun sebelum kita memasuki materi, alangkah lebih baiknya kita buka pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah, silakan dibuka, diambil bukunya, kemudian dibuka buku akidah akhlaknya. Ya. Kemudian silakan dibuka di bab kedua. Kemarin kita sudah membahas ya. Ya, kemarin di bab kedua kakak sudah menyampaikan materi seputar Asmaul Husna, yang mana Asmaul Husna adalah nama-nama baik atau sifat-sifat yang baik yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai manusia dapat mencontohkannya. Namun perbandingan antara sifat Allah, Asmaul Allah dengan manusia tentu sangat berbeda. Seperti itu. Adapun yang kakak sudah sampaikan, yang pertama yaitu Al-Qawiyyu, kemudian Al-Hakim, kemudian Al-Musawwir, dan Al-Qadir. Pada pagi hari ini kakak kira teman-teman sudah sedikit tergambarkan, karena ini semua sudah kakak bahas di materi sebelumnya. Namun pada pagi hari ini kakak akan sedikit lebih menguatkan di pembahasan seputar rangkuman dari Asmaul Husna ini. Silakan teman-teman langsung dibuka bukunya di halaman yang ke-23. Oke. Muhasabah. Yang pertama yaitu Al-Qawiyyu, yang mana artinya adalah Allah yang maha kuat. Dia yang maha perkasa atas segala sesuatu. Hanya Dia, yaitu Allah, yang mampu memberikan pertolongan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Teman-teman, sebelumnya kakak sudah jelaskan bahwasanya seperti halnya Nabi Daud, ya, ketika melawan dari pemimpin musuh yaitu Jalut, yang mana Jalut adalah seorang raksasa, sedangkan Nabi Daud terbilang sangat muda, ya, masih kecil, terbilang masih muda. Namun, ya, Nabi Daud dapat mengalahkan Jalut yang besar itu, ya, yang mana Jalut ini sangat ditakutkan oleh pasukan musuh, ya, sehingga ketika bertemu atau berpapasan, banyak orang yang bergetar, bahkan tidak sedikit yang dibunuh oleh Jalut, manusia raksasa tersebut. Ya, namun dengan usaha Nabi Daud, ya, Jalut dapat dikalahkan dengan sangat mudah. Tentu ini terdapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud, dan adanya Allah mengambil kekuatan yang ada pada diri Jalut tersebut. Kemudian kita perlu pahami teman-teman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini maha kuat, dan Allah Subhanahu wa taala juga menganugerahkan, memberikan kekuatan kepada manusia. Namun berbedanya, manusia diberikan kekuatan memiliki batasan. Contoh, ya, kakak masih muda, kakak kuat mengangkat ini, itu, dan lain sebagainya. Namun nanti beberapa tahun ke depan atau puluhan tahun ke depan, ketika kakak sudah tua, tentu kekuatan kakak yang kakak miliki sudah amat sedikit. Ketika biasanya kakak mampu untuk membawa galon, contoh, ya, ketika kakak sudah 40 tahun, 50 tahun, 60 ataupun 70 tahun, mulai kekuatan kakak semakin sedikit, ya. Ketika mengangkat galon, kakak tidak mampu dan lain sebagainya. Tentu ini merupakan kekuatan manusia yang terbatas. Berbeda halnya dengan kekuatan yang Allah miliki. Kekuatan yang Allah miliki tidak terbatas. Seperti itu. Dan tidak akan ada habisnya. Seperti itu. Oleh karenanya, tentu kita sudah seharusnya berbangga diri, ya,
uh, atas apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita, terutama yaitu kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Ingat, kekuatan kita ini terbatas. Jadi, sebaiknya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya apa yang Allah telah berikan kepada kita. Seperti itu. Adapun yang kedua yaitu Al-Hakim, yang mana Al-Hakim artinya Allah yang Maha Bijaksana. Dialah Allah yang memiliki kebijaksanaan dalam semua perbuatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya terhindar dari perbuatan yang tidak patut dan tidak pantas. Kita dapat pahami bahwasanya kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dengan adanya ciptaan-ciptaan yang berpasang-pasangan. Ya, tentu ketika kita diciptakan tidak berpasang-pasangan, kita akan merasa kesepian, membutuhkan orang lain. Allah Maha Bijaksana karena Allah sudah mengetahui hal tersebut. Kemudian diciptakannya manusia di muka bumi ini tidak serta-merta diciptakannya saja. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan pedoman agar manusia nantinya setelah hidup di dunia ini dapat melanjutkan hidupnya baik yang enak yaitu di surga atau sebaliknya, ya, yang tidak enak yaitu di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pedoman yang Allah berikan kepada kita yaitu berupa Al-Quran, ya tentu ini merupakan hal yang penting bagi seorang muslim, ya pedoman yang penting bagi seorang muslim. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak serta-merta menciptakan manusia blek, ya tanpa tujuan, tanpa pedoman, tanpa kunci untuk memasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh karenanya inilah sifat Allah yang bijaksana. Ya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memikirkan bagaimana manusia diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar nantinya dapat masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun bijaksananya Allah yang kedua yaitu Allah menciptakan apapun di muka bumi ini tidak ada yang sia-sia. Ya, walaupun sekecil sejenis atom, ya, yang sangat kecil dan lain sebagainya. Itu semua pasti ada hikmah dan pasti ada manfaat, ya, yang mana mungkin manusia sendiri tidak mengetahui manfaatnya. Seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seluruhnya yang ada di muka bumi ini tidak ada yang sia-sia. Ya, seperti itu. Adapun sifat bijaksana dapat kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu agar tujuannya ke depannya agar hidup kita aman dan tentram. Tentu ketika kita bijaksana, apalagi ketika kita menjadi seorang pemimpin dan kita bijaksana dalam bertindak, bijaksana dalam berbuat, tentu akan sangat disenangi oleh masyarakat sekitar dan terhindar dari hal-hal yang tidak mengenakan. Seperti itu. Tentu keamanan, ketentraman dan kenyamanan akan datang kepada kita selama kita berbuat bijak, ya, baik di keluarga, pada orang tua, pada adik maupun kakak, maupun di lingkungan masyarakat, seperti itu. Oleh karenanya tidak patut atau tidak seharusnya, ya, kita mendahulukan emosi. Ya, jangan sampai dikit-dikit kita marah, dikit-dikit kita darah tinggi dan lain sebagainya. Tentu ini menandakan bahwasanya pribadi kita jelek. Ya, namun ketika kita berbuat bijak, tentu, ya, maka pancaran di dalam kiri kita terlihat bahwa itu baik. Ya, karena sikap itu menentukan kepribadian kita. Makanya teman-teman, hati-hati dalam bersikap. Apabila kalian dipancing teman untuk berantem dan lain sebagainya, yuk kita jaga sikap kita. Jangan sampai kita mendahulukan emosi, kita langsung memukul teman dan lain sebagainya. Jangan. Ya, seperti itu. Kita usahakan untuk berdamai dan berdamai. Seperti itu. Adapun yang ketiga yaitu Al-Musawwir, yang artinya Allah yang Maha membentuk rupa. Dialah yang membentuk makhluk ciptaannya dengan berbeda dari beraneka rupa. Ya, manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna. Ya, kita sebagai manusia merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna. Ya, bentuk rupa kita adalah sebaik-baiknya, ya, sebagus-bagusnya. Jadi jangan sampai kita masih ada yang mengeluh. Aduh, wajah saya seperti ini. Aduh, wajah saya seperti ini. Apalagi ada yang mengatakan atau menjelek-jelekan, ya, atau mengolok-olok ke teman yang lain yang dengan perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya. Contoh,
mukamu jelek banget sih, atau mungkin kulit kamu kok hitam dan lain sebagainya. Teman-teman, perlu diketahui bahwasanya ya semua ini merupakan ciptaan Allah. Allah sudah menciptakan kita dengan sesempurna-sempurnanya, dengan sebagus-bagusnya rupa. Ya, tidak sepatutnya kita sebagai muslim mengolok-olok hal tersebut. Karena kenapa? Karena ketika kita menjelekkan teman kita, mengolok-olok kejelekannya, tentunya ya berarti kita menjelekkan Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sudah sepatutnya kita selalu bersyukur, ya, selalu ingat bahwasanya setiap apa-apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala pasti ada hikmah. Ya, jangan sampai ketika kita melihat kekurangan yang dalam diri kita, ya kita merasa tidak semangat dalam berkehidupan. Salah. Ini salah. Ingat, Allah pasti menciptakan manusia kekurangan dan kelebihannya. Ketika kita diberikan kekurangan, yakinlah bahwasanya Allah juga memberikan kelebihan di dalam diri kita. Seperti itu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang lebih Maha mengetahui. Ya. Terkadang manusia menganggap bahwa hal ini jelek. Hal ini buruk. Namun sebenarnya di sisi Allah mungkin Allah mempunyai kesempatan sebenarnya buat kita hal-hal yang baik. Ya. Atau sebaliknya, ada yang kita anggap baik, wah keren ini, wah keren itu. Namun ya sebaliknya mungkin Allah Subhanahu wa taala menganggap itu jelek. Ya, oleh karenanya hati-hati, tetap kita bersyukur atas apa-apa yang telah Allah berikan. Jangan sampai kita suka mengolok-olok teman, itu catatannya menjelek-jelekan teman, apalagi teman-teman yang memiliki kekurangan seperti itu. Karena ketika kita menjelek-jelekan, ya sama saja kita menjelek-jelekan yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Ya, adapun yang keempat yaitu Al-Qadir. Yang artinya Allah yang Maha Kuasa. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tiada terbatas dan tiada tandingannya. Dialah Allah yang menguasai jagat raya beserta seluruh isinya. Kakak rasa untuk Asmaul Husna untuk Al-Qadir sudah jelas, ya. Apa-apa yang diciptakan Allah, langit, kemudian bumi, kita dapat perhatikan bahwasanya langit atau awan-awan diciptakan tanpa adanya tiang. Kemudian planet-planet, matahari, dan lain sebagainya. Tentu ini merupakan kekuasaan Allah, karena Allah memiliki sifat yaitu Maha Kuasa. Seperti itu. Oleh karenanya, mari kita sering-sering bersyukur, ya sering-sering mengikuti perintah apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan melalui para nabinya, ya, karena kita adalah sebaik-baiknya umat, kita adalah sebaik-baiknya pengikut, ya. Oleh karenanya kita sudah sepatutnya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kakak rasa cukup, ya, pertemuan kita pada pagi hari ini, kurang lebihnya kakak mohon maaf. Marilah kita tutup dengan membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari kakak. Apabila ada yang benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan kakak yang kakak sampaikan kemudian ke teman-teman. Seperti itunya. Kakak rasa cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.